Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu benarkah dugaan pemaksaan pengenaan jilbab terhadap siswi SMA 1 Banguntapan Bantul dilatar belakangi penjualan paket seragam sekolah? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Yuliani, aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta sekaligus pendamping siswi. Ibu Yuliani, selamat malam. Mbak Fiani. Ya, selamat malam Ibu. Nah, langsung saja saya tanyakan terkait dugaan pemaksaan pengenaan jilbab terhadap seorang siswi di SMA N1 Banguntapan yang Ibu dampingi. Tapi rupanya keterangan yang berbeda disampaikan oleh pihak sekolah bahwa sebenarnya tidak ada pemaksaan. Apa keterangan yang disampaikan oleh siswi tersebut kepada Anda, Ibu? Gini ya, kalau dari pihak sekolah mengatakan begitu, itu haknya mereka. Tapi fakta di lapangan itu, anak itu dipanggil di BK, di situ ada guru 2 BK dan 1 wali kelas. Nah, setelah itu ditanya macam-macam sampai anak itu tertekan, kayak gitu. Ditanya macam-macam itu seperti apa, Bu? Pertanyaan yang membuat si anak merasa tertekan, Ibu Yuliani? Ya, ditanya sampai ke masalah latar belakang keluarganya. Dan itu menurut saya nggak ada hubungannya dengan BK boleh bertanya seperti itu. Nah, terus habis itu anak dipakein jilbab. Anak itu ngerti kalau dipakein jilbab. Itu dia sudah ngomong kalau dia belum mau pakai jilbab. Nah, ada kata-kata ya kalau nggak mau dimulai ya kapan mau, tidak akan nyaman-nyaman terus gitu. Pokoknya intinya itu pemaksaan. Kalau dalam hal ini sekolah itu mengelak itu pemaksaan, kalau itu tutorial, masyarakat kan juga nggak bodoh. Namanya tutorial itu kan tidak face to face gitu. Tutorial itu kan disaksikan orang banyak untuk kepentingan orang banyak kayak gitu. Ini faktanya itu di ruangan BK. Mana ada tutorial seperti itu? Aku protes itu. Tutorial yang mana? Ngelak, tapi ya jangan seperti itulah kayak gitu. Nah, terus anak itu kan sudah mengatakan belum mau berjilbab. Bapaknya sudah memberikan jilbab, gitu. Nah itu. Yang kedua, dia mengelak lagi kalau tidak mengharuskan. Kalau tidak mengharuskan, kenapa mencetak jilbab, membuat jilbab untuk dijual pakai logo Banguntapan? Dan itu dijual 1 paket. Itu. Nah, dalam menjual seragam pun dia itu sudah melanggar peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan surat edaran dinas pendidikan. Itu sudah ada kayak gitu. Nah, Bu di situ Yuliani, juga jadi di satu ruangan saat siswi ini dipanggil di ruang BK ada pihak wali kelas dan guru BK. Boleh kami tahu siapa nama dari pihak wali kelas dan guru BK tersebut? Aduh, saya nggak siap catatannya ya. Ada wali kelasnya itu ya membuat anak itu merasa sendiri tidak nyaman. Harusnya wali kelas itu kan mendampingi untuk kebaikan ya, bukan seperti ini. Namanya saya lupa Mbak, ada di catatan. Bisa atau Ibu ingat atau sebutannya, bukan nama lengkapnya, nama panggilan saja? Ada 1 tadi lupa saya tuh salah siapa gitu loh, lupa saya Bu Afi. Tapi betul-betul itu ada kejadian seperti itu. Nah, apakah ini pertama kali siswi yang Ibu dampingi, satu-satunya siswi yang tanda kutip diduga dipaksa menggunakan jilbab, atau ternyata juga terjadi ke siswi lainnya di sekolah itu? Nah, dengan seperti itu memang ada laporan ke saya, ada terjadi ke siswi yang lain. Yaitu. Cuman saya mau coba fokus dulu ke anak ini dulu untuk diselesaikan karena anak ini mengalami depresi yang sangat luar biasa. Dan kondisinya saat ini seperti apa, Ibu? Kondisi psikologis siswi yang Ibu dampingi? Nah, ini gini Bu, itu saya baru bisa ketemu dia itu di tanggal 29. Baru mau ketemu saya. Terus saya telepon ke KPAI, tak suruh meluncur. Ini saya berhadapan dengan anak, gitu. Akhirnya kita
ngomong, tapi bukan ngomongnya kasus itu. Kita ngomong yang segar-segar, gojek-gojek aja dulu, kayak gitu. Akhirnya kita rayu-rayu, hari Senin kemarin mau kita ajak untuk ke psikolog, gitu. Ke psikolog itu nanti mau dilanjutkan seminggu lagi, kayak gitu. Jadi tidak bisa sekali atau 2 kali ini anak ini, kayak gitu. Apakah Karena Ibu sampai juga pernah bertemu dengan pihak keluarga dari siswi ini? Dan apa tanggapan dari pihak keluarga? Ketemu mamanya mau, ketemu papanya mau, tapi tidak komunikasi, Bu. Jadi komunikasinya cuma nek ditanya ya tidak kayak gitu. Nah, masih seperti itu. Jadi untuk sementara orang lain yang bisa dipercaya cuma saya dari KPAI Kota Yogyakarta Bu Iva sama psikolognya Bu Silvi. Lainnya dia masih belum mau percaya kayak gitu. Nah, ini yang kami kesulitan, sedih, marah, bercampur aduk dengan sekolah yang seperti itu kayak gitu. Iya. Bukan artinya sekolah kalau mau ngelah ya monggo. Faktanya kalau tutorial, setahu saya, sebodoh-bodoh saya, tutorial itu tidak untuk 1 orang, tapi untuk semua orang, dan tidak berhadapan-hadapan face to face kayak gitu. Misalnya di lapangan semua dikumpulin tutorial kayak itu namanya. Bahasa yang saya mengerti Dari orang, dari pihak yang berada di ruangan itu, siapa yang melakukan dugaan intimidasi kepada siswi atau pemaksaan, dugaan pemaksaan untuk menggunakan jilbab itu? Apakah guru BK sendiri atau semua yang ada di situ, Bu? Setahu saya 3-tiganya. Guru BK 2, guru wali kelas 1. Dan diketahui bahwa kemudian siswi ini berlari ke kamar mandi sekolah dan mengunci dirinya lalu menangis. Apakah itu juga diketahui oleh pihak sekolah dan teman-temannya termasuk guru yang memanggilnya? Gini Bu, ada kesalahan di tanggal. Jadi itu waktu dibilangnya tutorial itu tanggal 19. Terus bla 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 sampai tanggal 25 itu anak itu sudah minum beberapa obat. Karena dia sudah frustasi. Jadi siapa minum yang obat. Jadi dibully itu mulai tanggal 19, Mbak Afi. Terus kembali lagi itu anak itu sudah sangat marah, depresi kayak itu. Terus Senin tanggal 25 itu masih masuk. Senin itu pingsan di sekolah pun orang tuanya tidak dikabari. Ternyata anak itu sudah berusaha minum obat kayak gitu. Karena dibulinya sudah dari tanggal 19. Tanggal 19 ini yang membuli siapa? Yaitu 3 guru BK dan guru wali kelas itu. Nah, 2 terus guru tanggal BK 26, dan 1 wali kelas. Tanggal 26 itu hari Selasa, itu ada mata pelajaran agama di jam ketiga, jam keempat. Anak sudah bingung lagi, lari ke toilet. Di toilet nangis, bilangnya cuma pamit ke toilet, nangis sampai dia lemas di situ, akhirnya dibawa ke UKS. Dibawa ke UKS itu dari sekolah baru nelpon orang tuanya dan nelpon mamanya. Mamanya itu datang ke situ itu dalam kondisi tadi mamanya ditanya KPAI Pusat, Bu Retno Listiasti dan Irjen Bu Katarina, itu dia sampai cerita nangis, anakku itu di UKS itu sendiri tidak ditemani. Padahal dalam keadaan dia lemas, hanya bisa menangis, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu ceritanya seperti itu, Bu Afi. Bu Yuliani, Jadi, yang kemudian menyangkal bahwa terjadinya dugaan pemaksaan bukan hanya pihak sekolah, tapi juga ada statement dari Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Pak Suherman, yang membenarkan bahwa pihak sekolah tidak melakukan pemaksaan. Nah, iya, monggo. Ya, itu kalau itu dinas melindungi anaknya kan udah hal yang biasa. Tapi nanti kita punya bukti yang lain, kalau misalnya berproses sampai hukum, kita sudah punya bukti kuat kok. Kayak gitu. Apakah sampai sejauh ini anaknya sudah bisa dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut atau masih mengalami trauma, Bu Yuliani?
masih mengalami trauma, Mbak. Ini besok itu mau saya ajak makan aja, dia tadi udah langsung jawab, Bu, minta maaf saya nggak mau pergi-pergi dulu kayak gitu. Ya, terus minta izin untuk live dari grup kelas. Aku bilang live aja nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Iya. Tadi Bu, KPAI tadi Ibu sempat mengatakan, aja. Ya nggak ada lagi urusan dengan sekolah. Bu Yulian tadi Anda sempat mengatakan, kenapa jika tidak ada pemaksaan, lalu jilbab yang dicoba dikenakan itu ada stempel sekolahnya. Ada dugaan bahwa penjualan paket seragam sekolah mungkin terjadi di sekolah itu. Apa Ibu punya bukti yang lain atas statement itu? Punya, karena bapaknya si korban itu beli satu set. Apakah semua siswi juga wajib membeli seragam itu? Beli satu set itu. Seragam putih abu-abu, seragam pramuka, seragam identitas sekolah atau apa, seragam olahraga. Yang menjual itu siapa? Ibu BK atau guru wali kelas? Siapa yang menjual paket seragam itu? Nah, waktu beli itu ada di lokasi sekolah. Itu silakan ke loket itu pembeliannya di situ. Jadi di situ ditanyain, Bapak Muslim apa non Muslim kayak gitu. Coba gitu. Dan penjualan seragam ini ke semua siswa dan siswi sekolah. Semua. Iya. Berapa harga satu paket gitu itu, Bu Yuliani? Iya Mbak. Satu paket seragamnya berapa harganya? 1.100.000 itu masih berupa bahan. Baik, dan ini berarti diketahui oleh pihak sekolah? Iya, memang sekolah yang menyediakan, jualnya juga di lingkungan sekolah, di dalam sekolah. Baik, terakhir Ibu Yuliani, apa harapan Anda dari proses pengusutan yang masih berjalan dan pengusutan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemprov DIY bersama dengan Ombudsman? Apa harapan Anda? Harapan saya kasus ini tidak boleh terjadi dan penjualan seragam itu sudah aturan pemerintah ditegaskan lagi oleh kementerian, ditegaskan lagi oleh surat edaran Dinas Pendidikan. Nah itu jelas-jelas itu tidak boleh itu dilanggar oleh sekolah. Sekolah se-DIY itu melakukan itu, Bu. Sekolah 1 DIY melakukan penjualan seragam. Baik. Ya. Jadi kayak saya itu kayak pemadam kebakaran. Ada yang lapor dari sini, kita tindak lanjuti, berhenti cuma sebentar. Nanti dia memakai itu yang menjual adalah paguyuban. Aku tanya, kalau paguyuban orang tua itu nggak mungkin mengambil keuntungan itu 150 lebih. Karena itu yang beli semoga sesama keterangan dari Ibu ini pasti bisa menjadi masukan dalam proses pengusutan ini. Harga belinya. Baik, Ibu Liani, terima kasih untuk keterangan Anda di Top News pada malam hari ini. Kita nantikan proses dari pengusutan kasus ini. Terima kasih, selamat malam.